Franchise kopi internasional harga jualnya cuma 15.000 doang. Gila banget. Kira-kira brand lokal bisa bersaing nggak ya? Oke, let's talk about that. Halo CEO, selamat datang ke CEO Business Online Podcast yang bakal ngajak kamu ngebedah berbagai tren terbaru di dunia online bisnis yang super seru. Nah bro, gue mau nanya, kapan lu terakhir minum kopi? Barusan. Berapa harga kopi lu? Sebelum podcast. Berapa harga kopi lu? kopi. Berapa harga kopi lu? Ya biasalah standar 25-30 lah ya. 25-30 Per cup ya. Per cup, oke. Per cup ya. Nah, mau nggak lo kalau misalnya minum kopi Starbucks, ya kan? Kira-kira harga kopi Starbucks menurut lo berapa harganya? 50 something lah ya. 50 something, 50-70 ya kopi Starbucks ya. Oke, mau nggak lo minum kopi Starbucks yang harganya lebih murah daripada 25-30? Berapa? Semurah apa itu? Semurah apa? Semurah Berapa harganya? 15.000. 15.000. Wah, ini ekspektasiku langsung tak turunin ini. Dengerin angka 15.000 masa sih kayak Starbucks aja gitu. Ya kan pasti nggak nyangka kan. Oke, lo kopi lokal lo harga 25.000. Masa kopi kayak yang Starbucks levelnya itu bisa 15.000. Oke. By the way, Brandnya apa brandnya? lo pernah dengar nggak brand ini? Namanya Coty. Coty, oke. Nggak pernah ya? Pernah. Pernah? Di mana? Justru aku pernah minggu lalu aku datang ke mall ya di Surabaya. Itu aku ngeliat kok rame gitu ya. Ada satu stand gitu baru buka, rame banget. Orang ngantri gitu ya. Terus Pak Gojek itu pada ngantri juga. Ternyata kopi baru namanya Coty itu yang lu Coty. bilang ini barusan. Yes. Saking ngantrinya, gue mau pesen tapi males. Karena ngantri ya. Ngantri banyak banget ya? Banyak. Terus aku tanya, ini harga berapa? Kurang lebih seingatku ya harganya plus PPN tuh 17.000, 18.000-an. 17.000, 18.000. Oke. That's crazy, man. Dan rame loh. Iya, rame. Jadi gini ya, oke. Gue mau koreksi sedikit ya. Memang nggak 100% mirip Starbucks sih. Tapi kemarin gue tuh nggak sengaja beli. Gue ke Galaxy Mall. Ya Tapi kan? lu udah nyoba? Udah nyoba. Gue ke Galaxy Mall, gue lihat di pojokan, ada kopi baru. Dan ngantri gitu ya. Ada ngantri tapi nggak terlalu banyak. Waktu itu cuma 5 orang ya kan. Dan harganya ditulis 15.000 berapa gitu kan. Terus gue penasaran kan. 15.000. Waktu itu emang lagi kepengen ngopi gitu. Ya udah gue beli aja iseng. Gue nggak ada ekspektasi bahwa kopinya tuh bagus. Karena 15.000. Enak nggak? Oke, kalau rasanya enak tuh relatif ya. Kalau menurut gua nggak terlalu enak, jujur. Menurut gua nggak terlalu enak. Cuman yang bikin gua kaget adalah cara mereka melayani dan pengemasannya. Itu kemasannya Starbucks. Sampai kamu tahu dia punya apa? Dia punya straw ya. Straw itu apa ya? Sedotan. Sedotannya tuh yang sekali pakai buang itu loh. Oke. Ya, itu sampai kayak gitu. Terus lu minta apa ya? Minta ini, lu bisa customize, lu minta ini, minta itu bisa dilayanin sama dia. Tapi gini loh, aku penasaran ya. Ini ngomong harga ya, pricing seharga 15.000 ya kan. Kalau Starbucks bisa 50 something, yang lokal-lokal biasanya 25-an gitu ya. Ya. Dulu sebelum ada tren kopi, kita itu nganggap kopi 30.000 itu mahal. Kamu ini nggak ngerasa nggak? Dulu loh ya, sebelum tren kopi bisa menjamur sekarang 5 tahun terakhir ya. Dulu orang kopi 30.000 itu udah mikir. Zaman waktu itu loh ya, 30.000, 40.000. Tapi sekarang 25 itu biasa orang beli. Nah pertanyaanku kadang-kadang mikir, ini ingredients apa yang bikin mahal? Dari sebuah kopi ya, satu cup gitu ya. Yang mahal apanya? Bahan baku kopinya kah atau apa sih? Kenapa sampai semahal itu? Kan kalau misalnya zaman dulu kalau 25, 30 ya makan gitu kan? Betul. Jadi kalau diganti kopi 1 gelas dulu awal-awal, kita masih mikir gitu. Tapi sekarang udah biasa gitu ya. Yang bikin mahal itu pertama dari asal kopinya sendiri. Seberapa rare-nya dia. Ada beberapa kopi itu kayak misalnya yang dia deket dengan hutan yang ada bunga-bunganya rasanya fruity. Ada lagi yang rasanya sedikit chocolatey, earthy, macam-macam. Jadi kayak anggur, bener ya. Jadi tanamnya di mana akan mempengaruhi rasanya. Jadi itu akan bergantung dari seberapa jarang juga kopi itu dipanen, ya kan? Jadi 1 tahun cuma jadi berapa kilo kan, of course jadi rare, lebih mahal. Ya. Nah jadi itu mempengaruhi harga. Berarti harga 15.000 itu kemurahan atau sebenarnya sudah cuan banyak itu? Ini misteri. Tergantung dari lu ngambil kopinya di mana. Ya kan? Oke, kita kan nggak tahu ya. Mereka kan tidak menunjukkan ini kopi dari mana, kualitas apa, grade apa kan nggak tahu. Yang jelas nih 15.000 rasanya seperti ini itu kan. Ya. Tapi yang gue lihat gini ya. Jadi teman gue ngasih tahu, oke itu kopi-kopi yang bagus ya. Tapi ada kopi, kamu tahu kan kopi yang murah. Ada kopi yang paling murah. Kopi paling murah tahu nggak kopinya grade apa, kayak apa kopinya?
kopi. Nggak tahu. Jadi Jadi gini, kopi yang paling murah itu ya, itu kalau kopi paling mahal itu kopi yang kayak single origin yang modelnya kayak gitu-gitu lah ya. Dan kemudian di handpick dan macam-macam, oke? Nah, kopi yang paling murah itu adalah kopi. Kamu tahu kalau di kayak gudang kopi ya kan orang ngambil kopi itu kan ada kopi yang kececeran tuh di lantai. Oke, apa ya? Curah ya ibaratnya ya. Ya, kopi pokoknya yang kececeran. Ini bukan even curah. Ini lebih bawah dari curah. Oke. Karena itu kopi yang berceceran di lantai. Itu kopi nyampur-nyampur, nggak tahu kopi dari mana aja. Oke? Kemudian itu disapu, dikumpulin, dijual lagi, serius. Kamu mau bilang bahwa 15.000 dari situ banyak? Gua nggak ngomong gitu ya, tapi I'm just giving you an idea bahwa ada level kopi yang memang serendah itu, gitu ya. Dan itu mungkin jadi artinya mungkin grade-nya itu bisa jauh sekali ya. Gap-nya antara grade A, grade B sampai yang paling bawah itu kopi bisa beda banget gitu. Beda banget, bumi dan langit gitu ya. Dari yang luwak yang mungkin kalau satu cangkir kalau di luar negeri bisa $25 ya kan, sampai yang kopi kayak yaitu yang curahnya di bawah curah gitu ya. Nah, masalahnya kayak kopi yang beginian bisa segitu murah, dia pakai yang mana gua nggak ngerti ya. Cuman memang gini, kalau menurut gua harga itu rasa itu subjektif. Rasa subjektif. Oke, setuju. Kayak misalnya gini, kayak gue pikir gue suka minum kopi, tapi kopi gue semuanya nyampur ya, pakai susu pasti ya, manis gitu kan ya, dan rasanya harus strong kuat. Pokoknya begitu makan jantungnya gede-gede, matanya melek. Bagi sampai gede-gede ya gue, aku nggak pernah loh minum kopi sampai gede-gede. Kayaknya kamu ada sesuatu yang harus diperiksakan. Enggak. Serius, gue mikir kopi yang bagus tuh mestinya kayak gitu, karena intinya gue berdasarkan fungsi kan. Kopi itu supaya orang bangun dari tidur ya, maksudnya nggak ngantuk gitu kan. That's the whole idea gitu ya. Nah, mungkin aja ada banyak orang yang kayak gue yang nggak ngerti, yang dikasih kopi murah, ternyata kopi robusta yang paling murah itu yang kafeinnya banyak ya itu. Ya kan? Tapi kopi yang paling murah kafeinnya banyak. Iya. Sehingga harganya lebih murah gitu. Betul. Ya. Ini kita jadi bahas kopi ya. Kita bukan bahas brand. Tapi interesting ya. Dan by the way guys, Indonesia itu adalah salah satu produsen kopi terbesar di dunia. Menurutmu gimana? Aku mau masuk ke sini deh. Iya. Industri perkopian ini bakal terus naik terus growth ya, atau bakal ya hilang lah. Tren-tren sesaat aja. Kalau gua nggak mungkin hilang. Oke, kenapa? Ya kan? Sama kayak boba, ya kan? Boba orang pikir wah sebentar lewat hilang gitu. Boba sudah hilang loh. Enggak, tetap ada. Ada, tapi kan sudah boomnya sudah hilang, sudah nggak seperti dulu gitu. Jadi komoditas. Jadi komoditas biasa. Dan apa coba brand boba yang masih kenceng sampai sekarang? Yang kenceng sampai sekarang? Lupa kan kamu? Iya, artinya boba mungkin masih ada ya. Mungkin kalian bisa ngomong seperti Chat Time ya, itu masih ada kan. Ya. Terus yang lain-lain juga ada. Ingat Kokumi nggak? Tahu. Kokumi sempat rame banget kan? Hilang sekarang. Sekarang bukan hilang, ada tapi sudah nggak seviral dulu. Iya. Dulu sampai kita kayak wah satu boba itu cuma harga 60.000. Ya kan? Iya. Kita bela-belain ngantri ya, loh. Betul. Tapi kan hilang. Artinya apa? Boba tren, aku bilang. Ya tren. Tapi terus ada. Tetap ada. Tapi secara grafik mungkin sudah demand-nya turun gitu loh. Coba kalau kopi. Kalau kopi gimana? Kalau kopi menurut gue beda banget ya. Kopi itu kayak necessity ya. Necessity gitu ya. Nah, kopi yang menurut gue yang menarik gini ya. Dulu kan zamannya di Indonesia nggak ada yang namanya kayak Starbucks gitu ya. Begitu masuk Starbucks, wah berbondong-bondong pada bikin kopi yang selevel Starbucks gitu kan. Benar. Nah, begitu ini kayaknya sesuatu yang baru ya. Jadi kayak misalnya mie gacoan, begitu muncul, ya kan. Dulu tuh nggak ada mie berapa 15.000. 15.000. Nggak ada men, 15.000 tuh absolutely no way gitu ya. Apalagi dibikin yang agak bagus gitu ya tempatnya ya kayak mie gacoan gitu kan. Nah, ini sama nih kayak Koti gini, kemudian ada satu lagi apa ya? Tomorrow Coffee. Ya kan. Nah, ini brand-brand ini gila men, maksud gue ya. Bisa bikin bungkusannya bagus, kemasannya bagus. Benar. Tapi harganya bisa ditekan. Bisa murah banget. Ya. Semurah itu. Tapi kopi mungkin balik lagi ke pertanyaanku apakah ini jadi tren apa enggak? Menurutku keberhasilan komoditi kopi ini jadi long last gini ya. Karena dia berhasil masuk ke lifestyle tuh. Kalau boba kan enggak. Ya. Artinya gini, kalau kita ke SCBD ya berangkat kerja ngopi dulu, dia bawa tumbler, dia pergi entah dia punya langganan di mana, dimasukin situ, dia kerja seharian ngabisin kopi satu tadi.
Dan itu jadi kayak lifestyle di Indonesia lah ya untuk para pekerja gitu ya. Dan ini yang bikin mungkin industri kopi menarik kali ya. Jadi demand-nya yang cukup stabil ya, bahkan cenderung naik. Dan oke, kalau ngomong demand ya berarti lama-lama jadi komoditas kan gitu ya. Nah makanya gue bilang ini kayak si Tomorrow, kayak si Coty ini begitu masuk itu mungkin bisa mendisrupt gitu ya. Karena kenapa? It become a commodity already. Kalau commodity ya the way you win is just about the price. Ya kan? Paham maksud gue ya? Sekarang gini coba misalnya. Kalian ada gak sih ya tempat kopi atau brand kopi yang lo mesti minum di situ? Mesti minum. Kalau Langganan gitu iya, kan? bukan langganan. Langganan mungkin ya setiap kali karena lo mungkin lewat gitu ya. Tapi misalnya sekarang kalau lo lagi pengen ngopi, lo ada 1 2 3 brand di depan lo ya kan? Ada pilihan dan lo pasti pilih yang itu. Ada nggak? Kalau aku ganti-ganti kalau aku tipikalnya ya. Nggak ada kesetiaan kan? Artinya apa? Di mulut kita orang yang suka ngopi tapi nggak peduli kopi. Betul. Tapi ada juga yang nggak mau ganti. Iya. Ada segmen, nggak terlalu peduli, ya kan? Ada segmen yang tidak peduli kopinya siapapun, pokoknya ngopi, diminum ya kan. Tapi ada yang memang, aku sukanya ini gitu ya. Ya. Ada juga yang nggak gitu. Tapi mungkin kelasnya nggak terlalu banyak. Mungkin kecil. Saya rasa sebagian besar orang mungkin sama kayak, ya mungkin kayak gue ya. Nah, mungkin pertanyaan menarik gini, gimana kita bertahan di sebuah industri yang sudah seperti ini komoditinya yang hampir menjadi sebuah komoditi gitu ya kali ya. Jadi sudah sangat persaingannya sudah sangat banyak sekali dan harganya juga sudah sangat murah. Apakah harus dengan harga murah? Misalnya nih sekarang ada Coty ini kan, harga 15.000 PPN plus PPN sekian lah. Kalau aku ini mau masuk ke industri kopi, apakah juga harus di harga semurah itu dengan interior dan sebagus itu gitu? Ini pertanyaan yang tidak kan mudah untuk mungkin dijawab. Ya yang nonton kita sekarang ada yang mau bikin kedai kopi. Ya gue yakin pasti ada yang mau, ada yang mau. Tapi pertanyaan kalian berani nggak masuk ke situ? Kalau kamu mau nggak masuk ke industri kopi yang sekarang kondisinya sudah kayak gini? Jujur yang gue nggak punya itu adalah kayak cuannya tuh berapa gitu ya. Kan setiap data itu data itu gue belum ada ya kan, data itu belum ada. Inilah kita lihat angkanya bagus lah misalnya. Angkanya bagus. Pertanyaannya dengan kompetisi yang seperti ini dan tren demand yang seperti Indonesia sekarang, wise nggak kita masuk ke industri kopi? Jadi menurut gue ini mirip kayak misalnya lu buka kayak minimart gitu ya. Kan udah menjamur banyak di mana-mana. Ya kan? Betul. Tapi lu lihat sekarang, ya kan? Yang buka baru-baru apa? Lawson buka. Di mana-mana buka. Family Mart buka di mana-mana. Apa kurang minimart kita? Ya kan? Tiap pojok ada. Iya. Itu masih buka gitu ya. Dan masih ada orang mau beli franchise-nya gitu. Nah kalau lu nanya, kalau bagi gue, sama gue gini. Menurut gue malah oke kalau gue ya. Misalnya gini. Kalau gue tahu, misalnya itu stabil. Nggak gede, stabil. Tapi stabil, ya kan? Pokoknya gue invest segini, kurang lebih bisa dapat duitnya segini, ya kan? Dan itu stabil, ya kan? Karena gue tahu demand-nya orang ya begini-begini aja gitu ya, bukan kayak tren yang naik kayak boba yang kemarin Kokumi terus tiba-tiba jatuh gitu kan ya. Gue mau invest. Oke. Jadi kuncinya adalah demand-nya harus stabil ya, bukan sebuah tren sesaat terus hilang gitu ya. Bener. Jadi kayak retail tadi kamu bilang Indomaret, Alfamart itu kan stabil, demand yang dia pasti akan ada gitu ya. Pasti akan ada. Makanya menangnya itu cuma either masalah harga, service ya. People don't really care, ya kan? Karena rasanya kurang lebih sama, 11-12 lah. Lu mau beli Fore, lu mau beli kopi kenangan, lu mau beli Fore apa? juga rasanya lagi mirip. expand juga ya. Dan dia beda konsepnya. Kalau biasanya kan booth gitu ya. Ini kan dia punya store gitu kan. Ya, outlet gitulah ya. Gua rasa dia niru kayak Arabica. Tahu kan Arabica yang persen itu loh, yang dari Jepang. Nggak tahu ya? Oh, itu mahal banget ya. Sih. Itu kayak gitu. By the way, ya kan, emang selain dari kopi-kopi gini, ada beberapa exceptional banget ya kan. Kedai-kedai kopi bahkan gue bilang ini mungkin modelnya bukan kedai lagi ya, maksudnya very niche gitu, kayak butik kopi, mulai bermunculan ya. Gimana konsepnya? Ada satu yang di Bali ya, itu gue lupa namanya apa ya. Itu jual, pokoknya konsepnya itu kopi Korea gitu. Wah itu bener-bener cantik. Tempatnya cantik, makanannya cantik, harganya sangat cantik.
Harganya mahal banget gitu ya. Sangat cantik. Tapi itu jadi bagus gitu ya. Wah, pokoknya untuk bikin kopinya gue lihat tuh rumit banget gitu ya. Ada macam-macam lah alat-alatnya keren-keren gitu. Okay. Ya. Dan terus kemudian ada lagi dari itu yang canggih ya kan. Ada lagi yang kemarin di Citaland ya kan gue lihat ada satu tempat jualan apa ya namanya ya? Omakase coffee. Bayangin ya, sushi omakase ada ya kan? Maksudnya omakase itu kayak chefnya bikin terus dikasih makan satu-satu gitu. Ya kan? Ini kopi. Di omakasein. Jadi kita lihat si baristanya dia gini ini cobain kopinya satu. Ini cobain udah habis itu nggak bisa tidur kali sampai besok pagi. Itu mahal. Mahal juga. Itu mahal. Yeah. Tapi sekarang ada juga yang low banget. Yang didorong sama mang-mang itu abang-abang. Oh iya berapa harganya 10.000? 8.000 aku pernah lihat. 8.000. 8.000-an. Nah, kalau gitu make sense. Kenapa? Kopi 8.000 masih bisa cuan. Oh, oke. Pertanyaannya tadi. 15.000 2 kali lipat. Tapi bedanya di tempat. Beda di tempat. Yeah. Dia nggak ada sewa, ya kan? Iya. Dia mungkin bagi hasil sama si abang-abangnya itu. Iya. Itu bedanya di situ. Tapi 8.000 aja bisa cuan, man. Ya kan? Artinya bisa dong, bisa cuan kan? Ya. Kalau misalnya dia modalnya pasti nggak 8.000 pasti modalnya nggak 8.000 bener kan? Kalau makanan mestinya dia harus 50% something loh, margin profit harus supaya bisa muter. Kalau nggak ya nggak untung dia. Ya, dan lagi pula kayak pajak-pajak dan lain sebagainya sekarang tuh tidak dimasukkan ke dalam harga makanan atau minuman tersebut, bener kan? Okay. Itu ditambahin di luar. Exclude ya. Iya, jadi banyak orang kadang-kadang ya terutama kayak kalau kalian misalnya F&B yang tradisional kayak toko-toko restoran itu biasa kan harganya itu ya bayarnya itu benar kan, nggak ada tambahan lagi ya kan. Yeah. Nah cuma sekarang ditambah guys, jadi misalnya 15.000 tambah PPN, service charge macam-macam nggak tahu gitu, total mungkin 18.000 bayarnya. Jadi kalau misalnya kita mulai masuk nih ke industri kopi ini ya. Jadi yang pertama kita harus lihat dulu kita masuk ke segmen mana kali ya. Jadi di awal jangan langsung nyemplung dulu. Lu mau masuk ke mana? Di segmen yang tadi harga berapa tadi ya? Yeah. Yang artisan cafe yang mahal-mahal, atau yang middle yang umum, atau yang kelas paling bawah tadi. Karena setiap segmen persaingannya beda-beda kali ya. Tantangannya beda. Cara kita menggait customernya juga lain, strategi promosinya juga lain ya. Dan itu yang perlu diperhatikan kali kalau kita mau masuk ke industri kopi yang sudah sangat-sangat banyak. Saturated banget sih ya. Yeah. Tapi kalau gue lihat ya, gimana pun juga kopi itu udah jadi lifestyle. Tempat itu udah jadi tempat orang hangout. Atau at least dia abis makan, mulutnya itu kepengen ngopi. Ya. Udah jadi habit gitu ya. Dan begitu sebuah produk udah jadi kayak gitu, it doesn't really matter actually. Yang penting tuh ada kopi dengan kualitas dan dengan harga yang orang bisa terima, it will survive menurut gue. Jadi makanya kopi menurut gue salah satu bisnis yang mungkin in long term still pretty good ya, sama kayak minimart gitu lah. Karena selalu punya peminat gitu, selalu dibutuhkan. Bahkan kayak brand-brand kayak misalnya yang brand lokal yang harganya selangit, Excelso, tahu kan? Oke. Oh, itu harganya selangit, men. Gua kaget. Berarti gini, ada juga selain segmen harga, ada juga behavior orang beli kopi. Yeah. Ada kopi itu yang dibuat untuk dine in, seperti Excelso, ya kan? Yeah. Tapi ada yang untuk take away, ya kan? Itu juga cara ininya juga beda, strategi marketingnya juga lain loh. Ada yang nanggung justru, ada yang nanggung, ya. Tapi ada yang benar-benar jelas ini konsepnya booth. Kalau yang abang-abang tadi kan benar-benar ya booth lah ya. Yeah. Terus ada yang kalau booth yang kamu biasa ini mana? Booth ya. Kalau gue sih yang pokoknya di depan mata gue aja. Kopi Kenangan tuh booth kan? Itu booth. Tapi dia kadang-kadang bikin juga yang dine in juga. Ya. Jarang. Di tapi mall-mall konsepnya ada. Dia kan ini ya take away lah. Take away kebanyakannya. Kayak misalnya yang apa sih? Tapi lu tadi bilang Janji Jiwa. Excelso itu yang dine in pasti. Ya, jarang kali orang mau beli take away di situ, jarang banget. Basically kopi itu sebenarnya kan konsepnya kayak Starbucks itu tempat orang ketemuan ya, nongkrong. Kalau Starbucks itu kan konsepnya adalah the third place. Ya. Jadi tempat dari rumah, kerja, sama ini tempat nongkrong. Dia mau jadi the third place. That's the concept gitu ya. Nah kalau lu buka kafe konsepnya kayak gitu. Ya kan? Jadi nggak sekadar cuma buat jual kopi doang, tapi you want to make a culture gitu ya, di mana orang tuh nongkrong di situ. Dan itu so far berhasil di Indonesia karena orang Indonesia hobinya cangkruk.
Udah jarang denger ngomong cangkruk. Kenapa nggak ada kopi cangkruk ya? Kamu bikin ya? Iya, kita bikin nanti ya. Oke guys. Oke. Kalau kesimpulannya jadi gimana bro? Ya intinya pokoknya kalau kalian masuk ke industri kopi, ya harus disiapin dah matang-matang ya. Kalian masuk segmen yang seperti apa, dari sisi harga, dari sisi ya interior, desain dan semuanya itu ya. Dan ketika masuk ya kalian harus punya strategi gimana cara mengambil pangsa pasarnya, karena sudah banyak sekali brand-brand yang sudah ada dan di top of mind-nya setiap user ini kan sudah muncul. Misalnya Pak Michael apa, aku apa, itu mungkin sudah ada 1-2 lah ya yang di otak kita gitu ya. Caranya supaya ngerebut itu seperti apa. Nah kalau Coty ini salah satunya menurutku ya, kita ambil dari Coty, dia ngambilnya dari, dia proper, bagus ya, rasa oke, tapi harganya diambil yang paling bottom untuk segmen itu ya. Bottom di segmen itu, sehingga orang ngomongin masalah ini. Tapi aku nggak ngerti apakah Coty itu akan berangsur-angsur naikin harga sampai dia ketemu harga equilibrium yang pas buat dia. Aku nggak ngerti apakah ini cuma strategi pemula awalan aja atau sampai nanti dia harganya tetap semurah itu, kita nggak tahu ya. Itu sih kalau dari aku ya. Ya betul sekali ya. Jadi kalau menurut gua strateginya dia adalah dia ngorbanin satu biji yang mungkin dia yang paling murah. Paling murah mungkin nggak cuan. Tapi yang lain harganya 25.000, yang lain tetap 25, 30 gitu. Cuma yang itu murah banget ya. Menurut gue ini salah satu strategi yang mungkin bisa dipelajari. Tapi yang gue salut sih dari apa ya, dari kayak hal-hal yang dia kasih kayak sedotannya, apanya, pokoknya kayak pegangannya dan lain sebagainya itu nggak pelit sama sekali dan itu kualitasnya selevel sama Starbucks. Itu yang menurut gue yang ngebedain banget dia dengan yang lain gitu ya. Nah tapi Gen, balik lagi ke kalian ya kan. Menurut kalian gimana? Berani nggak bikin? Berani nggak? Yes, kalau berani atau nggak berani, coba komen ya. Gue pengen tahu. Kira-kira lu mau nggak cobain bisnis kopi? Let me know, oke? Jangan lupa di like dan subscribe.